Di sini gue mau jelasin tentang apa sih sebenarnya ini skill. Skill tuh apa sih bang? Gitu. Skill ini tuh apa aja sih fungsinya gitu? Kan mesti ada yang belum tahu tuh. Untuk yang belum tahu, jadi di sini gue bakal jelasin satu-satu ya secara singkat aja. Eh, kita mulai dari power nih. Power itu kekuatan ya. Jadi di kekuatan karakter kita tuh pasti ada yang namanya health atau darah, dan 100 ini untuk pedang satu tangan atau ya senjata apa aja yang pakai satu tangan intinya. Nah kalau kalian tingkatin ini, itu bakal nambah damage ya, nambah damage untuk menyerang musuh gitu. Dan untuk two handed ini sama aja, tapi dia memakai senjata yang dua tangan. Nah untuk pole arm ini itu berupa tombak atau spear, atau kalian kan suka tuh biasanya yang pakai kuda terus pakai spear buat nujam musuh, itu bagus sebenarnya. Nah ini bisa kalian tingkatin untuk nambah damage. Lalu di selanjutnya ada atletik. Nah di sini atletik itu sangat penting sebenarnya kalau kalian mau main yang jarak dekat. Nah penting gimana tuh bang? Nah soalnya atletik ini dia kecepatan di dalam pertarungan ya guys. Nah atletik ini berfungsi untuk misal kalian kabur ketika dikeroyok pada saat pertarungan, atau ketika kalian mengejar musuh yang pakai kuda kenaik. Itu biasanya kalian kalau mentok atletik itu kalian kuat mengejar, kalau kuda musuh pelan pastinya. Nah selanjutnya ada stamina. Stamina itu sudah kalian pasti tahu semua, karena stamina ini yang paling penting. Kalau tidak ada stamina, apalagi kalian menggunakan two handed, one handed atau pole arm, itu cepet capek kalau staminanya tidak mentok. Nah seperti itu singkat untuk power. Nah agility ini dia seperti kecepatan atau ya skill tingkat lanjut lah. Di sini ada horse riding. Horse riding ini saya ingatkan sekali lagi, ya bukan sekali lagi, untuk yang pertama ini itu bukan kecepatan berkuda ya. Ini seperti kalian itu biar bisa pakai kuda terbaik gitu. Kalau semisal ini level kalian 0, nah itu kalian tidak bisa memakai kuda-kuda tertentu gitu. Kuda-kuda yang bagus itu kalian nggak bisa pakai seperti itu. Nah di sini saya lebih memilih bow, karena bow itu enak, karena saya di awal itu memilih hunter. Yang tahu sendiri hunter itu mempunyai tambahan poin untuk bow. Jadi di sini saya memilih bow. Kenapa kok saya tidak meningkatkan horse riding? Karena saya tidak suka menggunakan kuda guys. Nah saya lebih suka diam di tempat. Nah teman-teman saya TB gitu. Kenapa kok saya nggak ningkatin 100, 200 pole arm gitu? Saya tidak terlalu pakai ya, sekarang nggak pernah gitu. Nah untuk crossbow saya satu saja, nggak usah tingkatin. Crossbow ini sama aja seperti bow, jadi dia itu pakai crossbow ya. Kalau ini kan pakai busur, kalau ini pakai busur tembak. Nah kalau ini itu throwing itu berupa tombak lempar. Kalian bisa tingkatin kalau kalian suka. Tapi ingat sekali lagi, kalau throwing ini kalian harus membutuhkan stamina yang banyak, karena ini berat ya guys. Nah untuk shield building ini kecepatan saat kita menggunakan shield. Nah hunting atau fishing ini rating kalian untuk mendapatkan hasil buruan itu semakin tinggi. Nah kalau kalian mode easy atau very easy, ini tidak usah ditingkatkan karena tidak berguna juga, karena pasukan kalian tidak makan. Nah untuk engineering ini kecepatan kalian membuat siege weapon. Sebelum menyerang kastil kan ada siege weapon tuh. Nah ini mempercepat untuk membangun siege weaponnya. Lalu di selanjutnya ada taktik. Ini berguna untuk di dalam pertempuran kalian, pasukan kalian akan lebih banyak waktu kalian tidak mengerahkan semua pasukan, dan pasukan musuh itu lebih rame. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya gitu deh, tangkap saya. Lalu di sini ada scouting. Scouting itu berupa kalian kalau semisal jalan di map tuh pasukan kalian itu nggak lambat gitu. Ini bisa kalian tingkatin sampai mentok kalau kalian nggak sabaran gitu. Nah di sini ada surgery. Surgery ini meminimalisirkan jatuhnya korban guys. Nih kalau kalian ini mentokin korban di saat perang, terutama di auto battle, itu jatuh korbannya
minim, dia pasti minim karena kalian sudah mentokin ini. Dan ini juga berlaku untuk hero atau karakter kalian ketika sedang terluka, itu akan cepat sembuh. Lalu di sini ada bandaging wounds. Ini kalau pasukan kalian terluka, dia sama seperti surgery, tapi untuk surgery itu dia lebih ke hero dan karakter. Kalau bandaging wounds ini lebih ke pasukan. Nah, di sini ada veterinary. Ini berupa menyembuhkan kuda kalian dari terluka atau kalau kuda kalian mati di saat pertempuran, itu ada kemungkinan kuda kalian itu tidak mati di overworld, di map masuknya. Nah, itu sekian untuk intelligence. Lalu di karisma ini ada leadership. Ya, kalian sudah tahu lah, ini untuk nambah jumlah squad kalian, jumlah pasukan kalian. Lalu kalian memerintah seperti saya di sini. Kekuatan saya memerintah. Kalau sudah leadership saya mentok, saya di sini bisa memerintah pasukan hingga 100%. Kalau kalian belum mentok, itu kalian kemungkinan berada di 25% atau 55%, bahkan 75%. Seperti itu. Jadi kalian tidak bisa mengatur pasukan itu seluruhnya ya. Seperti itu untuk ini tadi leadership. Lalu selanjutnya training, ini adalah perolehan EXP harian kalian. Jadi kalian itu tanpa berantem, sebenarnya tanpa perang itu bisa memperoleh EXP, namun dia tidak terlalu banyak. Jadi ya ini seperti latihan harian pasukan kalian gitulah. Lalu selanjutnya ada trade. Trade ini ketika kalian menjual barang itu akan mahal. Ketika kalian membeli barang itu akan murah. Ya seperti ilmu barter gitulah. Lalu di sini ada persuasion. Di sini itu kalian bakal menciptakan suatu debat yang bakal menguntungkan kalian. Nah, ketika kalian mengusulkan sesuatu, itu bakal lebih besar kesempatannya untuk disetujui sama lawan bicara kalian. Nah, ini sama saja tapi berlaku untuk woman atau wanita. Nah, di sini ada disiplin. Disiplin ini sepertinya gimana ya ini bahasanya itu. Mungkin ini untuk pasukan kalian agar tidak ada yang rebel sekali atau berkhianat. Soalnya di sini reduces the chance of desertion. Desertion tuh meninggalkan. Ya, mungkin seperti itu. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Dan di sini ada blacksmith. Blacksmith itu skill membuat senjata, tapi di sini minimal kalau kalian mau membuat senjata, kalian itu harus mencapai di poin ke-10. Ini saya tidak pernah meningkatkan karena tidak butuh gitu. Di sini ada shivering. Di sini shivering gunanya untuk kecepatan saat berlabuh. Di sini ada packaging. Packaging itu untuk menambah inventory kalian. Di sini ada animal care. Jadi animal care ini untuk ini baggage animal. Nah, stat di sini agar lama gitu prosesnya, habisnya. Stat itu kelayakan pakai atau ya umur gitulah. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada weapon care. Weapon care ini juga sangat penting. Dia untuk kelayakan pakai senjata, armor seperti itu. Jadi senjata atau armor kalian itu tidak mudah rusak ya. Lalu selanjutnya di sini ada looting. Nah, di sini kalau kalian pengen main santai di awal atau pengen main buru-buru di awal, ini penting banget untuk mentokin aja. Kalian kalau main mode very easy atau mode easy, kalian akan di awal itu dibekali 6 skor. Nah, 6 skor itu kalian bisa mentokin looting dan scouting atau mentokin senjata yang kalian pakai, misal 100, 200, pole arm, throwing, crossbow, bow. Nah, selanjutnya itu bisa stamina lalu atletik. Tapi kalau untuk bow ini sepertinya atletik tidak terlalu butuh karena kalian pasti mainnya di belakang. Lalu kenapa bang kok ini harus dimentokin semua nih? Kok banyak yang satu-satu doang atau dua doang, atau nggak ada yang ditingkatin? Nah, di sini kan saya memakai hero. Nah, hero ini gunanya untuk melengkapi yang saya tidak ada. Nih karakter saya kan tidak ada training. Nah, hero saya
training dimentokin, persuasion dimentokin karena karakter saya sedikit. Nah seperti itu nih. Surgery juga saya mentokin. Lalu selanjutnya ini surgery saya mentokin, managing saya mentokin, kuda mentokin, shiforing saya mentokin, di engineering juga saya mentokin agar saling melengkapi. Sebenarnya saling melengkapi aja. Seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu, penjelasan singkat. Ya semoga kalian semua mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya sampai akhir. Ya saya cuma mau bilang gitu aja. Terima kasih semuanya. Mungkin nextnya saya bakal jelasin apa itu profesi dari masing-masing karakter. Oke semuanya, terima kasih guys.